نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang membicarakan tentang babudiyat, bab yang membicarakan tentang denda bagi para pelaku tindak pidana. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa tanfidul ahkam atau pelaksanaan hukum-hukum itu tidak didelegasikan kepada orang per orang, ya, tapi didelegasikan kepada pemerintah, kepada hukumah atau ulil amri. Ya tentu karena di situ ada legitimasi, karena di situ ada kewenangan. Kalau tidak penguasa yang melaksanakan hukum itu, ya tentu tujuan filosofis dari hukum, yakni terciptanya ketertiban sosial, ya tentu tidak tercapai. Justru sebaliknya akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat sekiranya hukum itu dilaksanakan oleh orang per orang. Wa an ibni Amr wa an ibni Amr, yakni Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada juga riwayat yang mengatakan wa an ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'tan nasi 'ala Allahi thalathatun man qatala fi haramillahi au qatala ghaira qatilihi au qatala li dhukhlil jahiliyati. Akhrajahu Ibnu Hibban fi haditsin sahihihi wa azluhu fil Bukhari min hadithi Ibnu Abbas. Dari Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna a'tan nasi 'ala Allahi, sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah, salasatun, ada 3 kelompok dalam konteks jinayat, ya, dalam proses pelaksanaan hukum. Pertama, man qatala fi haramillahi, orang yang membunuh di tanah haram. Apakah tanah haram dalam arti wilayah Masjidil Haram dan sekitarnya, atau tanah haram dalam arti wilayah Masjid Nabawi dan sekitarnya? Tanah haram di Mekah seringkali disebut sebagai haramillahi, tanah haram milik Allah. Sementara wilayah suci yang ada di Madinah disebut haramun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah haram milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qatala ghaira qatilihi, atau seseorang menghukum mati
orang yang ternyata bukan pelaku pembunuhan, salah hukum. Au qatala li dhuhril jahiliyati, atau orang yang membunuh karena dendam atau karena permusuhan zaman jahiliyah. Ya, kita mengetahui dari data-data yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis bahwa masyarakat Arab jahiliyah itu adalah masyarakat yang suka menyelesaikan persoalan itu di ujung pedang, tidak menyelesaikannya di meja musyawarah, ya. Ini yang menyebabkan mereka disebut sebagai masyarakat yang ghairu madani atau masyarakat badawi, ya. Nah, efek dari peradaban yang seperti itu adalah perang antar suku, perang antar kabilah yang memang tidak ada selesainya. Satu kabilah membunuh kabilah yang lainnya, dibalas oleh kabilah yang lainnya membunuh kabilah itu, terus seperti turun temurun sampai kemudian mereka dipersaudarakan dalam Islam. Itulah sebabnya dalam kajian tentang politik pemerintahan, masyarakat Arab ini adalah masyarakat yang tidak pernah memiliki satu kesatuan politik di bawah seorang pemimpin, tidak pernah memiliki negara, karena tiap-tiap orang pengen jadi pemimpin, kan ya angel, tidak mau dipimpin oleh orang yang lainnya, ya. Muncullah kesatuan-kesatuan politik yang sangat kecil, kabilah, di mana antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya tidak akur, bahkan terus berperang. Makanya ada kabilah-kabilah tertentu itu juga diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Hadis, ya. Kalau mereka punya anak ternyata perempuan, sedih rasanya. Punya anak kok perempuan, ya. Bahkan ada yang kemudian mengubur hidup-hidup anaknya yang perempuan itu dengan alasan yang tadi itu, kasihan kalau sampai gede nanti jadi beban. Karena dunianya adalah dunia keras, yang tidak lihai menunggang kuda, yang tidak lihai memainkan senjata, pasti akan dimakan oleh lawan-lawannya. Pung-pung dorong gede, nah itu. Kalau gede nanti kasihan, banyak menanggung beban, dipites ada lebih dulu. Nah, negara yang pertama dimiliki oleh bangsa Arab adalah negara kenabian, di mana pemimpinnya adalah seorang nabi yang mampu mempersatukan, bahkan mempersaudarakan kabilah-kabilah yang sebelumnya saling bermusuhan itu. Nah, dendam pada masa jahiliyah, permusuhan pada masa jahiliyah itu di-stop oleh Nabi, tidak boleh diteruskan apapun keadaannya. Walaupun dalam kajian sejarah yang kritis ya tetap saja itu muncul, ya. Baik. Rawa al-Bukhari fi sahihi an Ibnu Abbas marfu'an. Dalam redaksi yang lainnya Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, abghadun nasi ilallahi salasatun. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada 3 macam.
mulhidun fil harami, orang yang melakukan pelanggaran agama secara ekstrim di tanah haram, ya diantaranya adalah melakukan pembunuhan. Perbuatannya disebut sebagai ilhad. Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, dan orang-orang yang masih mencari-cari permusuhan pada zaman jahiliyah, masih menghidupkan permusuhan jahiliyah pada era Islam. Karena setelah Islam segala persoalan yang dulunya menjadi dendam permusuhan itu selesai. Wa muttalibu tamimri'in bi ghairi haqqin liyuhariqa damahu, atau orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak, ya, untuk dilakukan satu hukuman mati. Atau tadi yang dalam redaksi yang di atas itu dikatakan qatala ghaira qatilihi, orang yang menghukum mati seseorang yang sebenarnya ia bukan pelaku pembunuhan. Nah, dari hadis ini diambil satu pelajaran bahwa tiga hal yang disebutkan dalam hadis itu merupakan kejahatan-kejahatan yang sangat keras. Syiddatu tahrimi hadzal jaraimi ats-tsalatsati, menunjukkan betapa kerasnya keharaman tiga macam kejahatan tadi. Kenapa? Wa wusifa sahibuha bi annahu asyaddan nasi tajabburan wa utwa. Pelakunya dikatakan sebagai orang yang paling durhaka, orang yang paling dimurkai oleh Allah. Yang pertama ya tadi, man qatala nafsan muharramatan fi haramillahil amin, orang yang melakukan pembunuhan tanpa hak di tanah suci kaum muslimin di Mekah dan Madinah, li anna qatlan nafsil lati haramallahu a'dhamudz dzunubi ba'da syirki, karena menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak merupakan dosa yang paling besar setelah syirik, ya. Malah dalam riwayat Ibnu Abbas, hampir-hampir dosa membunuh itu sama seperti dosa syirik, dalam arti tidak terampuni oleh Allah sampai kapanpun. Karena ayatnya mengatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha, barang siapa yang membunuh sesama beriman secara sengaja, balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Walaupun kalau kita bicara tentang ampunan Allah, tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah kalau yang bersangkutan bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Yang dimaksudkan adalah orang yang memikul dosa-dosa tadi sampai akhir hayatnya, mati sebagai musyrik, tidak pernah bertaubat sepanjang hayatnya, mati sebagai pembunuh, tidak pernah bertaubat atas dosa-dosanya.
Baik, hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala inna diyatal khata'i shibhal amdi maka nabi sauti wal asa mi'atu minal ibili minha arba'una fi butuniha auladuha akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ala ingatlah, inna diyatal khata'i, sesungguhnya diat atau pembunuhan sebab keliru, shibhal amdi atau yang serupa sengaja, maka nabi sauti yaitu sesuatu yang menggunakan cambuk, wal asa dan tongkat, mi'atan minal ibili, mi'atun minal ibili 100 ekor unta, minha dari mi'ah tadi, dari yang 100 itu, arba'una fi butuniha auladuha 40 ekor harus bunting ya. 40 ekor harus hamil. Itu mahal kalau unta di dalam perutnya ada janinnya kan. Karena kalau melahirkan anaknya wis ketok moto dadi duit. Artinya pembunuhan yang tidak sengaja atau serupa dengan sengaja itu sanksi pidananya atau hukumannya lebih berat dari sekedar pembunuhan tidak sengaja. Yang hadis sebelumnya kan kita bicara tentang pembunuhan tidak sengaja di mana dendanya adalah 100 ekor unta. Yang waktu itu kita contohkan misalnya laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas itu loh. Ada orang nyebrang yang tidak tolah-toleh, mungkin karena lehernya kenger terus ketabrak mobil, mati. Ya kan ada nyawa yang melayang di situ. Apa yang punya mobil sengaja nabrak? Ya tidak mungkin lah. Semuanya cari selamat di jalan raya itu, tidak ada yang cari celaka. Semuanya cari selamatnya. Dan dilalah kersaning Allah itu ya, terus qadarullah kok dia nabrak orang. Nah itu bukan kemudian tidak ada sanksinya, ada. Kalau dalam pidana Islam sanksinya 100 ekor unta ya. Nah, 1 ekor unta harganya 7 kali 7 itu berapa? 49 ya. Berarti 4.900, katakanlah 5.000 ya. 1 ekor unta itu 5.000 rial sekarang ya. Kali 100 1 ekor unta harganya 5.000 rial kali 100 berapa? 500.000 rial. Ya, besar duit 500.000 rial itu. Wong saya sanggup 3.000 rial gak iso ngentekno kan ngono. Lah disebut syibhal amdi, serupa dengan sengaja, itu lebih berat lagi. Dalam hadis ini dijelaskan apa yang serupa dengan sengaja. Misalnya pakai cambuk, orang bertengkar ya bawa cambuk, kan cambuk tidak mungkin membunuh orang hanya cambuk saja.
kok dilala pas dicambuk jantungnya kambuh terus mati. Berarti gara-gara cambuk itu menghilangkan nyawa seseorang. Kan beda dengan bawa pisau, bawa pedang, ditembak dan seterusnya. Atau yang lebih sederhana, nempeleng orang, ditempeleng langsung mati. Kan bisa saja terjadi ya. Itu tidak bisa dikisos, tidak termasuk pembunuhan, karena tidak ada dengan nempeleng orang itu membunuh orang, tidak ada niatan itu ya. Beda kalau dia bawa pedang, dia bawa pisau penghabisan dan lain sebagainya ya. Ya, memang niatnya membunuh. Kalau sekedar nempeleng orang, tidak ada niat membunuh, nempeleng orang ya. Ya mungkin qadarullah pas ditempeleng jantungnya kambuh, akhirnya urusannya dawa. Nah jika itu terjadi, maka dendanya 100 ekor unta. Tidak saja 100 ekor unta, 40 ekor dari yang 100 itu harus bunting. Ya rada angel golek unta meteng itu. Ya tentu bisa dikruskan dalam bentuk emas atau sekarang dalam bentuk mata uang yang ada di wilayah itu. Disebut pembunuhan serupa sengaja kalau seseorang memang min haitsu adami iradatil qatli wa adamil alatil qatilati, ia memang tidak ada niat untuk membunuh dan tidak membawa alat yang berfungsi untuk membunuh orang. Yang dibawa hanya tongkat yang tiap hari dibawa untuk menyangga badannya, atau yang dibawa hanyalah cambuk ya. Itu disebut sebagai syibhul amdi. Dia tidak membawa pisau, dia tidak membawa pedang, dia tidak membawa bedil dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa'un, yani al-khinsar wal ibhamu, rawahul Bukhari. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi diyatul asabi sawa'un wal asnanu sawa'un, athaniyatu wad darsu sawa'un. Wali Ibni Hibban diyatu asabil yadain warjilain sawa'un, asyratun minal ibili likulli isba'in. Nabi mengatakan ini dan ini sama. Al-khinsaru jari kelingking, wal ibhamu jari jempol. Kalau dipatahkan orang atau dipotong orang, hukumannya sama, yaitu asyratun minal ibil, 10 ekor unta. Loh Pak, kalau jempol kan gede, itu wajar 10 ekor. Lah ini jentik, ini kan kecil, ya 5 saja. Enggak, katanya Nabi, sama, karena sama-sama jari-jari. Mau yang kecil ya kelingking, ataupun yang gede jempol, sama. Kalau dipotong orang, dipatahkan orang, maka yang memotong, yang mematahkan kena denda 10 ekor unta. Ya tapi yang memutuskan pengadilan, kan sampai ada pembuktian dan lain sebagainya. Yani al-khinzaru maksudnya adalah jari kelingking, wal ibhamu dan jari
Dalam riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, diyatul asabi'i sawa, denda jari-jari itu sama, tidak dibedakan antara satu jari dengan jari yang lainnya. Wal asnanu sawaun, denda gigi sama ya. Apakah gigi depan atau gigi belakang ya. Gigi depan disebut gigi seri, gigi belakang disebut gigi geraham, sama. Apakah orang tengkar merontokkan gigi depan atau merontokkan gigi belakang, dendanya sama. Atsaniyatu, gigi depan, wadorsu, gigi geraham, sawaun, sama. Wali Ibnu Hibbana diyatu asabil yadain, denda jari-jari dua tangan, warijlaini, jari-jari dua kaki, sawaun, sama. Wong atase driji sikil kayak sepatu lah ya ketok sih, sama. Yaitu asyratun minal ibili likulli isba'in, 10 ekor unta untuk tiap-tiap jari yang dipotong atau yang dipatahkan tadi ya. Jadi keras ya hukum pidana dalam Islam ya, supaya orang tidak bermain-main ya, menzalimi sesama manusia. Al-asabi'u jam'u isba'in wa huwa ahadu asabi'il yadi awil qadam, yaitu jari-jari baik yang ada di tangan ataupun yang ada di kaki dan seterusnya ya. Jadi kalau orang memotong 10 jari ya tinggal mengalihkan saja ya. Memotong 5 jari, dendanya ya tinggal mengalihkan 1 jari 10 ekor unta. Hadis berikutnya, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya radhiyallahu ta'ala anhum, menunjukkan ketiga-tiganya adalah sahabat Nabi. Rafa'ahu, ia merafa'kannya, menjelaskan bahwa itu adalah dari Nabi. Qala man tatabbaba, barang siapa yang pura-pura jadi tabib. Tabib itu dokter atau orang yang ahli dalam hal mengobati orang lain. Cuma kalau sekarang kan dokter itu harus orang yang lulus dari fakultas kedokteran. Padahal orang yang ahli mengobati orang lain itu tidak semata-mata itu. Ada juga orang yang tidak kuliah di fakultas kedokteran pun itu pintar ngobati. Yang penting bukan fakultas perdukunan. Di RRC itu sudah sangat kuat. Ada rumah sakit modern, ada rumah sakit tradisional. Kalau rumah sakit modern ya ditangani dokter-dokter modern itu. Kalau rumah sakit tradisional ditangani para ahli pengobatan tradisional, herbal, tusuk jarum, kemudian pijat dan lain sebagainya ya, bekam ya, semacam itu difasilitasi ya. Artinya orang boleh milih, wong namanya obat itu kan ikhtiar ya. Bukan kalau tidak ke dokter mesti tidak sehat ya, bukan begitu.
Cuma kalau kita pergi ke dokter itu ya mengamalkan apa firman Allah yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Lah, apakah dokter itu ahlinya? Lah iya, wong bertahun-tahun dia yang dipelajari adalah cara menyembuhkan penyakit manusia. Sehingga kalau orang berpura-pura jadi tabib, berpura-pura jadi dokter, itu hukumannya berat. Kenapa? Karena taruhannya nyawa orang. Taruhannya itu adalah nyawa orang yang diobati. Banyak kan kita baca seringkali terjadi lagi. Kita baca di berita-berita online itu ada orang yang bertahun-tahun praktek sebagai dokter, ternyata tidak pernah kuliah kedokteran. Yes, sak tepake ngobati wis. Pokoke keluwane ngeluh tukono bodrek ngono kelentek bungkuse kan gak ngerti. Seperti saya waktu jadi petugas haji tahun 2003 ya, seingat saya tahun 2003. Memang hampir-hampir petugas kesehatan kan ada 3 di dalam satu kloter, 1 dokter 2 perawat. Karena tiap hari pasiennya itu membeludak di hotel itu, ya kasihan juga 3 orang ini tidak bisa pergi ke Masjidil Haram. Akhirnya wes gini aja dokter, obat apa yang biasanya diberikan biar saya yang memberikan, nanti jenengan ke Masjidil Haram sepuasnya, kalau sudah selesai pulang. Nah seragamnya kan sama, saya sebagai pembimbing ibadah dengan yang dokter yang perawat kan seragamnya sama. Pokoknya diceluk dokter ngono sama jamaah itu. Tidak apa-apa jadi dokter beberapa hari. Katanya dokternya, Pak, pokoknya ada orang sakit apapun yang penting tidak sakit ekstrim ya kan, penyakitnya sama loh. Batuk pilek kan penyakitnya itu ya, ya. Saya sampai sekarang masih hafal obatnya ya. Berikan demakolin sama metil itu anunya. Pokoknya ada orang datang, Pak, kasih demakolin sama metil. Ya, pesennya dokter begitu ya saya. Kecuali ada orang yang, waduh Pak, ibu saya Pak, apa namanya, diare, nemen diarenya itu. Gimana Pak dokter? Saya ingat di tas saya ada Entrostop sama Promak gitu. Sini aja, langsung dua-dua. Pagi, zuhur saya tanya, gimana perkembangan ibunya? Alhamdulillah sehat. Ikhtiarnya ya lewat kebiasaan aja. Kemarin itu ya tanggal 6 kan, tanggal 6 Mei saya sudah di Jakarta, di karantina. Tanggal 8 Mei terbang ke Mekah, Saudi Arabia. Jam tengah malam, jam 12 itu terbangnya. Menjelang maghrib diare saya di Jakarta itu. Waduh, nanti malam berangkat diare. Tapi ya saya sudah siap obat itu, langsung saya pakai. Ya enggak apa-apa nyebut nama obatnya, saya minum Entrostop itu 2 langsung saya minum. Kemudian minum namanya ikhtiar. Apa namanya? Antangin. Subhanallah, sembuh langsung. Taib. Man tatabbaba, barang siapa yang ia itu pura-pura jadi tabib, walam yakun bitibbi ma'rufan, padahal ia tidak memiliki keahlian tentang kedokteran, fa asaba nafsan, kemudian ia mengobati terus
yang diobati meninggal ya. Fama dan apa-apa yang dunaha selainnya fahuwa dhaminun, maka ialah yang bertanggung jawab ya. Tatabbaba yakni idda'a ilmat tibbi, mengaku-ngaku sebagai orang yang ahli dalam hal kedokteran, walam yakun tabiban, padahal dia bukan seorang dokter atau seorang ahli mengobati. Bi alam yakun indahu ilmun, karena dia tidak memiliki pengetahuan di dalam hal itu. Saya ingat ya, sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, ada orang di Tulungagung yang membuka pengobatan tradisional dengan cara sengatan tawon madu. Jadi ada orang sakit, ada titik tertentu yang dia incar, di titik tertentu itu dikasih sengatan tawon madu, banyak yang sembuh ya. Satu saat ada orang stroke, dibawa ke situ, dikasih sengatan tawon madu, langsung mati. Ya urusannya jadi panjang karena ada yang mati itu. Sementara itu dia tidak memiliki sertifikasi sebagai ahli pengobatan, langsung ditutup sama polisi. Saya tidak tahu apakah ada urusan hukum atau tidak. Yang jelas sejak saat itu ditutup oleh polisi karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Metode yang ia kembangkan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya namanya coba-coba saja kan itu, sopor jodoh. Jadi buka pengobatan metode entupan tawon madu. Tentu yang demikian ini adalah haram karena ia termasuk melakukan penipuan terhadap publik ya. Bukan ahli mengatakan dirinya adalah ahli. Kedua, kalau terjadi apa-apa, misalnya seperti kasus yang tadi saya ceritakan, dikasih entupan tawon tidak sembuh justru mati, ya memang mungkin waktunya mati karena orangnya memang sakit parah ya, maka ia dianggap bertanggung jawab. Hanya saja dalam konteks itu ia tidak bisa dihukum kisos walaupun menimbulkan kematian pada pasiennya. Kenapa? Karena pengobatan yang ia lakukan atas seizin orang yang diobati tadi ya. Ya mengherankan juga ya, sampai ada satu orang yang sebenarnya tidak punya keahlian sampai praktek di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta dan menjadi satu tim penanganan pasien-pasien yang bisa dikatakan gawat darurat. Setelah terbongkar sekian tahun, dokter-dokter yang lainnya, iya Bapak itu kalau mau kita bentuk tim itu mesti dia tanya-tanya kepada kita bagaimana caranya, padahal dia gelarnya dokter spesialis. Ya ternyata ngakunya apa, punya ijazah, hanya saja ijazahnya palsu ya, karena dibeli di pasar pramuka. Wong gak tahu sekolah ngomong tuh ijazah kan ya bahaya. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.